Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Al-ayat. Faya ibadullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ini kita sama-sama bersimpuh menundukkan hati pikiran, bertakarub kepada Allah, menjalankan salah satu kewajibannya yaitu salat zuhur. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita kepada derajat yang mulia di sisinya, sehingga kita beroleh kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari ini mungkin kita semua khususnya bangsa Indonesia dalam suasana yang mungkin boleh jadi ada sebagian yang merasa tidak tenang, tidak tentram, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan berbagai macam bahkan kecurigaan, saling menuduh mungkin, atau saling bahkan sampai mungkin saling menghina dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menjalankan proses dari fase bersejarah dalam kehidupan bangsa kita yaitu pemilu. Dan alhamdulillah hingga saat ini walaupun tentu masih dalam suasana yang belum begitu nyaman mungkin bagi sebagian orang, karena ada harap-harap cemas ya, dengan berbagai macam harapan dan keinginannya yang mungkin ada sebagian yang merasa sudah hampir terpenuhi, atau mungkin sebagian yang lain masih gamang dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tentu harus kita syukuri, bahwa apa yang dikhawatirkan mungkin, bahwa seringkali pesta demokrasi yang namanya pemilu menimbulkan efek yang kurang baik gitu. Atau kekhawatiran akan terjadi semacam fiksi atau perpecahan. Tetapi sekali lagi insya Allah mesti memberikan perlindungannya kepada kita semua. Dan memang Allah berjanji, hanya Allah lah tentu yang bisa mencegah umat manusia satu kaum melakukan perbuatan zolim atau kejahatan kepada kaum yang lain. Artinya kalau bukan karena Allah yang menolak kejahatan, maka siapa lagi di alam semesta ini yang sanggup? Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dua tempat dengan hampir dengan kalimat awal yang sama, yaitu Quran surat Al-Baqarah 251 dan surat Al-Hajj 40. Di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallah dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap manusia yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Jadi tegas dalam ayat ini bahwa Allah lah sesungguhnya yang menolak manakala ada sekelompok manusia yang ingin berbuat kejam atau jahat kepada manusia yang lain,
terlebih terhadap orang-orang yang dicintai Allah, terhadap kelompok-kelompok yang menjadi kekasih Allah. Allah memberikan jaminan bahwa semuanya ini akan ditolak oleh Allah. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan surat Al-Hajj 40, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bai'un was salawatu wa masajidu yudhkaru fi hasmullah katsira wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap manusia yang lain, tentu dirobohkanlah, dihancurkanlah biara-biara, artinya tempat ibadah orang-orang Nasrani khususnya, atau juga gereja-gereja, bahkan juga sinagog-sinagog, yaitu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, termasuk masjid-masjid kata Allah. Yuzkaru fi hasmullah katsira, di mana di tempat-tempat ibadah itu banyak disebut asma Allah, mengagungkan Allah. Kalau bukan Allah menolak kejahatan, maka semua itu akan hancur kata Allah. Wahudimat, dihancurkan oleh keganasan manusia. Tapi sekali lagi Allah memberikan pelindungannya, terlebih di tempat-tempat yang disitulah nama Allah diagungkan. Nah, Allah bahkan berjanji, wala yansurannallaha may yansur. Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, dan Allah tentu maha gagah, maha kuat. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang senantiasa kita harus syukuri, dan senantiasa kita tarik semua persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini adalah kepada Allah. Kita sampaikan semua keluhan, pengaduan itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena manusia pun membutuhkan pengaduannya justru kepada yang lain, terutama tentu kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada manusia, bukan memberikan solusi, tapi menambah persoalan-persoalan baru. Kalau kita sering mengeluh bukan kepada Allah tetapi kepada manusia, apakah itu mungkin melalui media sosial? Karena sedikit-sedikit kita membuat status mengeluh, sedikit-sedikit kita menulis berbagai macam hal menjadi persoalan. Diharap orang lain memberikan semacam solusi. Yang terjadi malah bukan solusi, malah boleh jadi orang-orang akan memberatkan masalah kita. Tetapi manakala kita mengeluh kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluarnya bagi kita. Bahkan dalam sebuah keterangan yang juga sebuah hadis, misalkan dalam Nashahul Ibad dikutip bahwa siapa saja di pagi harinya mengeluhkan persoalannya kepada manusia bukan kepada Allah, maka ia sama dengan mengadukan Allah kepadanya. Kalau dia mengadukan persoalan, mengeluh terhadap urusan dunianya, berarti seakan-akan dia mengeluh terhadap takdir yang Allah tetapkan. Artinya pantang bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang takwa, mengadukan persoalan itu bukan kepada Allah. Hanya satu-satunya tempat kita mengadu, yaitu kepada Allah. Allahus Somad, itu yang sering kita ungkapkan dalam surat Al-Ikhlas. Bahwa Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Maka semua persoalan kita, mari kita adukan kepada Allah. Beberapa bulan atau sebulan yang lalu kita belajar atau kita memetik hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Salah satu peristiwa Isra yang Mi'raj yang dapat kita ambil hikmahnya apa? Bagaimana Rasulullah ketika mengalami persoalan kehidupan menjelang peristiwa Isra Mi'raj, ketika ujian demi ujian begitu beratnya dihadapi Rasulullah. Belum karena tekanan-tekanan boikot orang-orang kafir Quraisy. Belum lagi Nabi ditinggalkan kekasih-kekasihnya, yaitu istrinya sendiri Khadijah, bahkan paman tercintanya yang melindungi dakwah beliau, sehingga disebut dalam sejarah sebagai Amul Hazan, tahun duka cita. Luar biasa ujian yang dihadapi Rasulullah. Pada saat itulah maka peristiwa Isra dan Mi'raj salah satunya adalah bagaimana Allah memberikan penghiburan kepada Rasulullah.
dengan diperjalankan untuk menapaki perjalanan para nabi yang pernah ditempuh. Sehingga Rasulullah dalam sejarah bertemu dengan para nabi sehingga membesarkan hatinya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari tempat suci ke tempat suci yang lain. Kemudian dari situ naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan maknanya yang paling kita bisa petik dari peristiwa itu apa? Bagaimana semua persoalan yang dihadapi sejatinya adalah dibawa ke langit, dibawa ke Allah. Karena Allah dan nanti akan memberikan persoalan seperti itu sebenarnya. Dengan Islam artinya sehingga ketika bagi kita hikmahnya. Rasulullah mengatakan mi'rajnya orang mukmin adalah salat. Karena salat adalah salah satu bentuk pengaduan kita kepada Allah. Kita juga bisa belajar misalkan dari peristiwa bagaimana Allah menyelamatkan pasukan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana misalkan Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel keluar atau menghindar dari kekejaman Fir'aun beserta bala tentaranya. Sehingga suatu ketika dalam perjalanan meninggalkan Mesir, Musa dikejar bersama Bani Israel, kaumnya itu dikejar oleh pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya yang tentu saja sangat kejam. Ketika Nabiullah Musa bersama kaumnya sudah berhadapan dengan lautan yang sangat luas. Kemudian pada saat itu seakan-akan tidak ada jalan lain untuk bisa berlari. Sementara di belakang kejaran Fir'aun semakin mendekat. Sehingga di dalam Asy-Syu'ara ayat 61-62 Allah menggambarkan. Falamma tarol jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika hampir saja mereka saling bertatapan, artinya saling berhadapan dalam pengertian ketika Nabi Musa sudah berhadapan di laut kemudian tidak ada jalan lain mungkin. Pada saat itu mau tidak mau harus dilawan ini dengan kekuatan yang ada. Mereka sudah berhadapan tetapi Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menghadapi Fir'aun. Bahkan kaumnya Bani Israel sampai putus asa, sampai pesimis bahwa mereka bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Seraya mengatakan inna lamudrakun. Wahai Nabiullah Musa, kita sudah tidak ada jalan lain. Kita sudah terhalang oleh lautan. Tentu kita akan terkejar dan kemudian kita akan dihabisi. Kira-kira bahasanya seperti itu. Apa jawaban Musa untuk menenangkan kaumnya? Kalla, tidak sekali-kali begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yakinlah ma'iya rabbi, bahwa sesungguhnya kita ini beserta Tuhan kita, beserta Allah. Sayahdin, pasti Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi dengan yakin Nabi Musa kepada Allah, di saat yang sudah tidak ada jalan secara syariat barangkali. Mau masuk ke dalam lautan yang begitu luas tidak mungkin bisa berenang. Tetapi yakin bahwa Nabi Musa karena menjalankan perintah Allah, menjalankan risalah Allah, yakin Allah tidak akan membiarkan. Sehingga meyakinkan kaumnya, kalla inna ma'iya rabbi. Tenang saja, jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Sayahdin, dan pasti akan memberikan petunjuk jalan pada kita. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa apa? Pukulkan dengan tongkat yang ada di tanganmu terhadap air laut itu. Dan seketika air laut itu pun terbelah. Dan dibuatlah jalan-jalan oleh Allah. Bahkan dalam kisah menjadi ada 12 jalan. Karena ada 12 suku yang dibawa oleh Nabi Musa dari Bani Israel. Dan selamatlah kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Dengan bala tentaranya. Dihancurkan oleh Allah ketika dia pun seakan-akan punya jalan untuk memanfaatkan daratan yang terbuka itu. Tapi Allah menghendaki lain. Tidak ada pertolongan bagi Fir'aun. Dan hancurlah dan tenggelamkanlah Fir'aun. Apa hadir rahimakumullah pada saat itu yang kita petik dari hikmahnya. Karena satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika menjelang penyelamatan itu apa? Doa inilah yang diajarkan juga oleh Rasulullah kepada kita. Apa doa Musa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lakal hamdu, kepadamu kami memuji. Wa ilaikal mustaka, kami kepadamu kami mengadukan segala kelemahan-kelemahan kami.
Wa antal musta'an, engkau adalah penolong kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun kecuali yang engkau berikan kekuatan itu pada kami. Inilah doa Nabi Musa ketika dalam suasana yang mungkin tidak ada jalan lain kecuali mengadu kepada Allah dan meyakinkan diri dan kaumnya bahwa semuanya hanya dapat dengan balasan dan bantuan Allah dan kekuasaan Allah. Dan disitulah Allah memberikan jalan keselamatan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hikmahnya bagi kita sekarang, apalagi sekarang kita menjelang bulan suci Ramadan, kesempatan dan momentum yang paling penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semua persoalan kehidupan kita, baik dalam tataran pribadi, di keluarga, bahkan termasuk dalam kehidupan berbangsa kita, keluhan, pengaduan hanya layak kita berikan kepada Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan jalan bagi kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas semua persoalan-persoalan kehidupannya. Bahkan Allah akan memberikan kepada dia rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan Rasulullah mengatakan juga memberikan pesan pada kita, malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang senantiasa melazimkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari kesempitan hidup. Allah mengeluarkan dia dari kesusahan dunia. Dan Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan memohon istighfar, mohon ampunan kepada Allah saja, itu luar biasa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Yaitu bagi orang-orang mukmin, orang muttaqin, dia tidak akan pernah menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kecuali senantiasa dia adukan kepada Allah, dan Allah nanti akan memberikan sakinah dalam hidupnya, ketenangan. Marilah kita senantiasa mengisi kehidupan kita ini dengan selalu mengaitkan kehidupan kita, menggantungkan semua persoalan kita kepada Allah. Tentu saja dengan kita senantiasa menyempurnakan ketaatan dan juga ibadah kita kepadanya, sehingga kita memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mari kita mohon kepada Allah ampunan. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kita selama ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina birahmatika minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.